video kali ini, saya akan memaparkan tentang hasil diskusi kelompok kami mengenai kasus yang keempat pada ruang kolaborasi modul 1.4 budaya positif. Kasus keempat, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalannya hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah lepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Berikut adalah hasil analisis dan penjelasan dari kelompok kami. Nomor 1, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Berdasarkan hasil analisis kelompok kami, yakni posisi kontrol Ibu Suti adalah sebagai posisi manajer. Hal-hal yang telah dilakukan Ibu Suti yakni yang pertama, menstabilkan identitas. Dengan cara Ibu Suti mengatakan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bu Suti meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ibu Suti menanyakan tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Pertanyaan yang kedua, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti?
Hasil analisis kelompok kami yakni penguatan untuk Dino. Ibu Suti menanyakan tentang keyakinan sekolah kepada Dino. Kemudian menanyakan cara memperbaiki kancing Anto, dan Ibu Suti memberikan bantuan solusi untuk belajar menjahit ke Pak Irfan. Penguatan untuk Anto, yakni Ibu Suti mengatakan kepada Anto bahwa kemejanya sudah diperbaiki saat pulang sekolah. Pertanyaan yang ketiga, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai-nilai kebajikan dalam kasus tersebut menurut hasil analisis kelompok kami yakni yang pertama adalah nilai tanggung jawab. Bila melakukan kesalahan, maka harus berani untuk menyelesaikan, yakni dengan cara memperbaiki kancing baju Anto. Nilai kebajikan yang kedua yakni mandiri. Anto dan Dino dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nilai kebajikan yang ketiga yakni menghargai sesama. Saling memaafkan setelah adanya pertengkaran dan adu mulut dan juga adanya kontak fisik. Yang ketiga yakni nilai komitmen. Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto dengan memperbaiki kancing yang telah dirusakkan. Dino mengangguk tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Nilai kebajikan yang terakhir yakni saling menyayangi. Dino dan Anto pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Demikian pemaparan kasus yang keempat pada ruang kolaborasi modul 1.4. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.